kita nih, dia tutup tuh problemnya, dia tutup masalahnya, dia anggap tidak ada. Tapi pada saat salah satu dari hungry, angry, lonely, or tired, dia akan muncul. Plam. Dapat inspirasi. Oh, bahwa takdir bisa diubah itu ternyata mungkin kita harus diajak untuk meruat seluruh karma temporary kita yang bersebut trauma ini gitu. Kalau trauma ini tidak diselesaikan, ya tidak mungkin kita mengalami yang namanya kualitas ketuhanan karena kita disabotase oleh trauma itu. Begitu. Dicari nih penyebabnya apa? Ini penyebabnya nih di sini. Kakek nenek mereka, neneknya atau kakeknya yang punya masalah dengan mentalnya, dengan emosinya yang nggak selesai. Ya. Dan dianggap selesai sudah. Ini dia pas ke bawah, turun. Ya. Ada nggak seperti itu? Ada. Kita cuma bilang, wah kalau gitu mah apes dong saya. Enggak, you nggak apes. Ini yang kita perlu pahami. Jadi kalau mind, body, dan soul kita ini bagus, ini kita juga akan lebih aman. Nah, yang sering kita lakukan, ya, yang sering kita lakukan, itu kita kadang-kadang lupakan masalah-masalah jiwa kita. Karena jiwa kita tuh kebanyakan akan berkaitan dengan rasa kita, dengan emosi kita, dan kita cuekin. Kita anggap, udahlah biasa ini mah, nggak usah dipikirin. Dan itu hebatnya otak kita nih, dia tutup tuh problemnya, dia tutup masalahnya, dia anggap tidak ada. Tapi pada saat salah satu dari hungry, angry, lonely, or tired, dia akan muncul. Plam. Automatic. Jadi kita perhatikan tuh, kalau you hungry, angry, lonely, or tired, dan ada physical symptom yang muncul, apapun itu umumnya berkaitan dengan trauma response. Trauma respon. Oke. Jadi ini menarik ini. Tadi saya mendengar bahwa jenengan kan juga menangani beberapa trauma-trauma ya di klinik ini. Salah satunya juga bagian dari itu tadi, trauma masa kecil itu. Dalam ranah spiritual yang saya pahami bahwa manusia itu kan ngunduh wahing pakerti itu, atau merekam. Dia memiliki memori atau merekam, entah dari jangka yang panjang kehidupan sebelumnya atau temporary gitu kan Pak Tom. Nah, secara temporary itu mungkin ya semenjak kita lahir atau dalam kandungan kita mewarisi trauma tertentu. Dan ternyata hidup kita ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan itu. Yes. Nah, akhirnya saya melihat secara sadar dan tidak sadar, semua rekaman ini kan ulah kita sendiri sebenarnya secara sadar dan tidak sadar. Terus terkumpul. Tapi pikiran itu bisa mensabotase untuk melindungi itu. Tapi ini sering muncul saat ada trigger itu. Nah, ketika di ranah spiritual, banyak manusia itu bicara tentang spirit yang tinggi. Kalau di Jawa itu ada namanya membedakan antara menyembah dan manembah. Gitu. Kalau menyembah itu meletakkan otoritas tentang teori Tuhan, teori spiritual di atas, tapi nggak dialami, nggak diamati di dalam gitu, Pak Tom. Dan ternyata ada kata-kata bahwa setiap takdir itu bisa diubah karena takdir itu adalah cara menjalani hidup. Nah, cara menjalani hidup itu tergantung dari peristiwa memori kita. Kalau memori ini tidak dikelola, tidak diruat atau dilepaskan sebagai trauma, tidak mungkin kita mengalami kepenuhan atau oneness atau ketuhanan itu sebenarnya. Hanya disembah saja atau dalam belief system saja. Betul. Tidak dalam pengalaman. Mungkin spiritual hari ini itu adalah mengajak untuk mengalami yang sepenuhnya tentang apa yang ada di jagat raya itu. Tapi ternyata poinnya ketika hari ini saya tuh tadi dapat inspirasi, bahwa takdir bisa diubah itu ternyata mungkin kita harus diajak untuk meruat seluruh karma temporary kita yang bersebut trauma ini gitu. Kalau trauma ini tidak diselesaikan, ya tidak mungkin kita mengalami yang namanya kualitas ketuhanan karena kita disabotase oleh trauma itu. Begitu Pak Tom ya. Coba itu gimana Pak Tom? Tepat sekali itu. Benar banget ya. Jadi menyembah dan menembah itu pola yang berbeda ya. Dan yang Mas Tunjung katakan tadi itu tepat banget ya.
kita nggak bisa menghapus loh memori ingatan kita. Bisa dihapus, bisa. Jadi manusia ini kita ngobrol nih, ini berada dalam kondisi sadar, kita bilang conscious ya. Yang tadi Mas Tunjung bilang memori-memori itu yang kita bilang subconscious. Ya. Itu yang di bawah sadar, itu yang ada di kita punya limbic system ya, di memory system kita. Itu di limbic system. Limbic system ya. Nah, tapi kita jangan lupa tadi Mas Tunjung bilang ada loh dari yang dari kandungan. Secara medis kita tahu ingatan kita tuh baru kerekam tuh di atas 3 tahun ya. Kalau kita ikutin teorinya Piaget ya, Jean Piaget. Itu seperti itu. Jadi kalau di bawah 3 tahun kita nggak inget itu ada peristiwa apa. Oh, baru bermunculan. Nah, namun ya, yang nggak kita inget bukan berarti nggak ada. Dia akan rekam bukan di subconscious lagi, tapi di sel-sel tubuh kita. Itu yang kita bilang unconscious. Oke. Yang sekarang mereka sebutnya gen. Ya. Makanya ada istilah generation trauma. Generation trauma. Iya. Itu masalah yang trauma yang kita dapat bukan dari diri kita, tapi mungkin dari leluhur kita. Ancestor. Nah, dari leluhur kita. Dan salah satunya misalnya nih, ambil contoh, ada banyak penyakit yang kita nggak tahu, autoimun misalnya. Ya. Ini masalahnya apa? Data terakhir yang kita dapat, oh itu ada karena masa kecil yang tidak menyenangkan tadi. Yang kalau bahasa kerennya kita bilang complex post traumatic stress disorder. Dan itu bisa muncul menjadi penyakit fisik autoimun. Ya? Autoimun, ya. Oke. Namun dari gen ada juga orang-orang yang punya kecenderungan nih. Data sekarang, oh dia bisa punya kena autoimun karena gennya ada gen-gen ini gitu. Nah, data mengatakan ada, kita punya informasinya ya. Ada 3 generasi, nenek, orang tua, anak. Di generasi ketiga ini dorman semua. Ada tapi nggak aktif. Kalau kita menggunakan anates ya. Anates. Dicari nih penyebabnya apa? Ini penyebabnya nih di sini. Kakek nenek mereka. Neneknya atau kakeknya yang punya masalah dengan mentalnya, dengan emosinya yang nggak selesai. Ya. Dan dianggap selesai sudah. Ini dia pas ke bawah, turun. Ya. Ada nggak seperti itu? Ada. Kita cuma bilang, wah kalau gitu mah apes dong saya. Enggak, you nggak apes. Tugas you adalah membereskan sekarang supaya nggak you bariskan lagi ke bawah. Itu aja. Nggak diturunkan di masa Tidak depan diturunkan untuk generasi kita. Di bawah. Bahkan secara spiritual, kalau you beresin you punya diri nih, ini juga ngikut nih. Kalau you udah belajar spiritual tertentu ya, naik dia ke atas. Kalau kita bilang, oh kalau di terminologi Buddha tuh paling gampang ya, oh saya mau mengirimkan berkat nih ke orang tua saya, ke leluhur saya dengan baca mantra misalnya, dengan chanting misalnya. Ya, itu salah satu metode ya. Kalau di Buddhism misalnya, itu juga bisa dilakukan. Tapi secara psikologis itu juga memungkinkan kita bisa lakukan sekarang. Karena apa? Yang tadi, kalau kita bicara mengenai spiritualitas, kita akan bicara mengenai oneness. No times, no place. Ya. Ini semua sama. Jadi kalau you beres, ini ke atas kebantu, ke bawah kebantu. Itu kuncinya. Ya. Jadi yang kita bilang, benar, nggak mungkin you bisa beresin you punya kondisi kalau you punya mind, body, and soul ini masih kacau. Makanya dalam terminologi Buddha atau Hindu, kita sering sekali mengalami reinkarnasi berkali-kali. Ya. Karena belum beres, belum selesai. Nah, ini Pak Tom, ini menarik sekali. Jadi saya mencoba untuk menemukan integrasinya. Jadi ada salah satu tradisi itu mengatakan bahwa apa yang akan bekerja ya setelah kita mati itu adalah amal kita dan doa anak soleh. Dan sebenarnya kan warisan ini, misalkan kalau kita ini setelah mati mewarisi trauma kepada anak-anak kita dan anak kita itu masih mewarisi trauma kita, ya doanya itu tidak berkualitas kepada kita karena aktivitas dari batinnya itu adalah trauma yang dilepaskan dan amalnya adalah mewariskan trauma itu, berarti amal buruk juga itu kan gitu. Ini kan sebenarnya
realistis. Saya akhirnya melihat bahwa di Jawa itu realistis, memahami tentang hari ini kita mungkin ego ya, karena kita pengen bergerak dengan belief system kita, ingin masuk kepada surga dan anti neraka. Padahal itu adalah estafet ketika kita tahu mewariskan ini kepada anak kita, entah generasi kita di masa depan. Itu kan generasi berkualitas, itu kan juga mampu memberikan dampak kepada kita yang nanti sudah tidak ada. Betul. Karena itu juga bagian dari kita. Yes. Bisa jadi hari ini kita akan bicara bahwa saya peduli sama generasi. Tapi kalau konsep berpikirnya pasti percaya kita ada di surga bukan di bumi ini, itu mungkin kita ego. Allah nggak ngurus aku, yang penting kan aku nanti setelah itu mati, kamu kan teruskan. Padahal ini masih ada kaitan. Oh, jadi ketika trauma ini tidak dibereskan, trauma inilah amal buruk ternyata. Karena ini berkaitan dengan kita yang sudah tidak ada pada nantinya atau circle alam kita ini. Betul. Ini lebih masuk akal gitu. Jadi bagaimana kita ini akan mengalami fase surga atau kualitas energi peningkatan secara spiritualis kalau yang kita wariskan ke anak cucu kita itu adalah trauma negatif gitu. Ini luar biasa nih trauma ini. Benar. Gitu, itu ruwat kan gitu. Betul sekali. Jadi mungkin kalau dalam tradisi Jawa, entah itu bentuknya ruwatan, entah itu apapun itu juga benar. Untuk merepress trauma itu ya. Betul ya. Nah, cuma mungkin kalau karena kita di Jawa kan kita juga cukup kenal dengan pewayangan. Pewayangan, betul. Ya. Kita mungkin pernah dengar cerita Dewa Ruci dan Bima. Ya. Nah, sebenarnya ya seperti itu. Atau mungkin kalau dalam penggambarannya gitu. Penggambarannya ya. Itu kamu nggak bisa menjadi kamu seutuhnya kalau kamu nggak tahu siapa kamu. Dan kamu nggak bisa terima kamu yang baik-baik saja tanpa kamu menerima kegelapanmu. Ya. Jadi kalau mungkin dalam Jungian psikologi kita mengatakan kamu mesti memahami itu kamu punya shadow. Ya. Shadow ya itu. Shadowmu, sisi gelapmu. Sisi. Dan kamu harus accept itu, harus kamu terima. Karena kalau kamu terima, kamu baru bisa jadi utuh. Bagaimana kamu bisa jadi orang yang tercerahkan, mengalami peningkatan spiritual kalau kamu nggak tahu siapa kamu sesungguhnya. Baik sisi bagus maupun sisi jelekmu. Sama seperti cerita pewayangan, Bima menemukan Dewa Ruci. Itu benar sekali. Ya. Dan itu memang metodenya ada banyak. Mungkin kalau kita mengenal ada istilahnya hero journey, ada yang mengatakan shadow works, ada yang mengatakan inner journey, apapun lah itu namanya. Tapi itu benar. Itu bukan kamu mendapatkan penjelasan dari orang lain, ya, tapi memang kamu melihat ke dalam, menemukannya sendiri. Kamu, nah hanya kadang-kadang yang kita nggak boleh lupa, nggak mudah seperti itu karena apa? Karena bentuknya seringkali simbol dan kita nggak paham. Ya, ambil contoh gini, simbol kamu sebagai orang Jawa dan simbol kamu sebagai orang Eskimo itu mungkin nggak sama. Ya. Persepsi yang kamu punya, rekaman yang kamu miliki itu mungkin beda. Ya. Nah, kadang-kadang dibutuhkan orang yang mungkin sedikit mengerti mengenai simbol-simbol itu, sehingga pada saat proses itu berjalan, kamu bisa mendapatkan gambaran lebih jelas. Karena kalau enggak, makanya kenapa banyak sekali dalam tradisi dikatakan, kamu kalau mau belajar spiritualitas mesti ada gurunya. Karena kalau nggak ada guru, ada guidance-nya. Kalau nggak takutnya nyasar, dan itu benar. Betul. Ya. Nah, hanya secara psikologis, ya, secara psikologi umum juga begini-beginian mungkin nggak ada. Di psikologi klinis juga mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau you udah masuk ke dalam teori transpersonal psychology yang kita bahas mengenai mimpi, kita bahas mengenai deja vu, yang kita bahas mengenai simbol, yang kita bahas mengenai lucid dreaming, itu cerita itu baru muncul. Karena di transpersonal psychology lah hal-hal yang kelihatannya nggak pernah kita tahu itu muncul. Okay. Oh ini begini, oh ini begini, oh ada ya itu namanya anak ambar ya yang ganggu, oh ini begini ya. Dan itu kalau kita nggak ngerti, atau kamu datang ke teman-teman atau ke ahli yang nggak ngerti, dia bilang, aduh ini kamu nih mulai halusinasi, mesti dikasih obat gitu. Betul. Itu dia. Jadi solusinya tidak tepat itu ya? Tidak tepat itu.